yang banyak limbahnya kayak gunung menumpuk, dan sekarang alhamdulillah sudah diangkut, sudah mulai bersih. Mudah-mudahan bisa subur kembali, bisa ditanami lagi. Dan harapan saya untuk wilayah lain juga masih ada Pak yang belum, itu di RT 21 itu ada peluburan yang memang tertutup. Barangkali untuk limbahnya bisa mereka kumpulkan, tapi untuk asapnya lingkungan sekitarnya kan masih ikut merasakan Pak. Jadi kasihan yang sekitar situ, kebetulan juga padat, itu asapnya masih suka mengganggu. Barangkali mereka anggap kalau limbah yang bentuk pasir atau tanahnya itu mungkin mereka bisa atasi menurut mereka, tapi kalau asapnya kan mereka tidak bisa mengumpulkan dihirup sendiri kayak gitu ya Pak. Ibaratnya tetangganya masih ikut merasakan efek dari kegiatan mereka. Kemudian saya sih berharap selain dari polusi akibat dari pengecoran ini, kepada ibu-ibu terutama juga ya, ini harapan saya ketika membuang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarangan. Ada tanah kosong main lempar, ada pohon-pohon main lempar di bawah pohon. Terus ajarkan anak kita juga jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita berpikir satu anak makan permen, satu bungkus permen kelihatannya kecil, satu RT ada berapa anak, berapa yang makan permen. Ketika membuang sampahnya sembarangan, ada hujan, bungkusnya ke bawah air, itu akan menyumbat banjir juga, kita yang merasakan efeknya. Nah, kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong buat ibu kita ya, sudah berhasil edukasi dan harapan mewakili sebagian ibu-ibu, karena ibu-ibunya tadi diminta semua ke depan, gak ada yang berani, cuma ibu doang kan, karena kalau taruh depan juga nggak muat gitu di mana tempatnya gitu ya. Oke, yang untuk Pak Kadis sebenarnya sudah nyampe ya, tinggal akan bersama kita. Untuk itu saya selamat datang Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Pak Kadis, monggo, silakan Pak. Ya, kita lanjut. Sebenarnya mau ke Pak Puput minta saya nggak usah 5 menit seperti Pak Ibu atau Pak Agus, saya 2 menit saja gitu ya. Selamat datang Pak. Pak Ahmad Sabrudin atau Pak Puput, silakan Pak. Sebenarnya untuk hari ini KPBB bersama rombongan ini ada dari Provinsi Jawa Tengah, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada dari Bappenas ya, ada dari Kabupaten Tegal. Ini sebenarnya kita mau ngapain sih untuk sampai saat ini, dari tahun 2000 sampai sekarang baru hanya satu yang terrealisasi terkait dengan pemulihan kawasan terkontaminasi. Silakan Pak Puput. Ya, terima kasih Alfred. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Bagio, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang saya hormati, Pak Lurah, Pak Agus juga namanya, Pak Lurah Kesarian yang saya hormati, Ibu juga yang saya hormati, dan Ibu bapak-bapak sekalian. Ya, terkait kegiatan kami di sini, sebenarnya ini juga sudah cukup lama kita persiapkan, tapi sesungguhnya bagaimana kita mengajak masyarakat sebagai masyarakat industri ya, ini kan industri ya, bagaimana berproduksi dalam konteks industri ini dengan cara yang benar. Cara yang benar adalah cara yang aman. Tadi contohnya untuk pakaian saja sudah dicontohkan ya, mulai dari helm sampai ke masker, berpak, sarung tangan sampai ke sepatu boot. Apakah itu panas? Tapi kalau di depan pelabuhan kan juga panas kan? Justru kalau ada pakaian itu menghindari terpaparnya panas ke tubuh. Jadi itu harus kita terapkan gitu. APD, alat perlindungan diri. Nah, yang kedua, mudah-mudahan nanti juga bertahap proses produksinya juga semakin bersih ya. Kalau tidak salah juga sudah ada bantuan Pak Kepala Dinas ya untuk tempat ganti pakaian di tempat proses peleburan. Tadi disampaikan Pak Eko sedemikian. Dan mudah-mudahan ke depan juga dibangun juga fasilitas untuk menampung gas
menampung debu ya, sehingga gas dan debu tidak dibuang ke udara terbuka, tapi ditangkap sedemikian rupa, dan itu akan menjadi bisa mencegah kerusakan lingkungan atau pencemaran tadi. Tidak itu saja, tentunya slag atau karahan atau berangkal ya, itu bisa ditampung sedemikian rupa, jadi tidak diecer-ecer di mana-mana, itu juga jadi aman. Jadi berproduksi nggak salah, industri nggak salah. Saya dengar Tegal ini adalah Jepangnya Indonesia kan. Tegal ini punya industri yang sedemikian kredibel, sedemikian kompeten ya. Komatsu mencetak beberapa spare partnya ya, blok-blok tertentu yang menjadi bagian dari engine alat berat juga di sini saya lihat. Jadi ini harus kita pertahankan. Tapi itu tadi kita harus berprogres secara benar. Perlahan-lahan mungkin dalam waktu dekat harus realisasi cara berproduksi yang memang benar-benar clean atau bersih ya, tidak mencemari tadi. Nah yang kedua, kita sebagai warga harus mensikapi juga ya, nanti ibu-ibu, anak-anak ya, ibu-ibu bisa mengajarkan anak-anaknya bagaimana berpola hidup sehat di kawasan industri. Ibu-ibu bisa mengingatkan suaminya yang bekerja di industri peleburan, industri kerajinan logam, bagaimana melengkapi APD tadi, alat perlindungan diri tadi ya. Nah, kelihatan serem ya, pakainya banyak itu, tapi itu wajib tuh. Kalau enggak nanti kesehatan tadi, persoalan kesehatannya. Anak-anak juga keluar rumah ya harus pakai sendal ya. Jangan main ke kawasan yang tempat industri gitu loh. Misalnya di situ ada pengrajin atau hindari untuk bermain, hindari tempat-tempat yang menjadi tempat kerajinan atau tempat peleburan logam tadi. Tempat bermain di mana? Jadi lain tempat yang tidak menjadi kawasan industri tadi ya. Dan kalau masuk ke rumah ya, buru-buru cuci tangan ya. Sendalnya dilepas di luar ya, sehingga tidak membawa debu ke dalam rumah ya. Itu contoh-contoh perilaku hidup sehat di kawasan industri. Mungkin itu dulu ya. Tapi kira-kira paham ya, nanti ibu sampai rumah harus selalu mengingatkan suaminya ya, mengajari anak-anaknya berperilaku hidup sehat di kawasan industri logam. Mungkin itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Safruddin, tapi jarang ada yang mengenal Pak Ahmad Safruddin. Tahunya semua orang sampai di luar negeri tahunya Pak gitu ya. Saya juga aneh dari mana, dari nama juga jauh banget. Tapi historinya silakan ditanya ke beliau langsung, seperti waktu Bapak harus dipanggil seperti itu. Ya sebenarnya di penghujung acara ini nanti Bapak Ibu silakan langsung bertanya ke Pak Tubut, ke Pak Koordinat, terus ke Pak Lurah, gitu ya, Pak Kades, terkait dengan sebenarnya keinginan warga untuk seperti apa. Tapi sebelum ke situ, saya mohonkan untuk Pak Dinas juga memberikan satu pembukaan dan juga sambutan sekalian, dan plus kita akan meluncurkan pojok informasi Pak, yang saya tutup ini nanti kita akan launching bersama-sama, karena targetnya itu adalah pojok informasi itu akan kita tempatkan di kantor desa, kantor kecamatan, kantornya sekretariat ibu PKK, terus teman-teman di kantor kabupaten, dan juga ruang-ruang publik Pak Dinas, baik itu ruang publik itu taman ataupun mall gitu ya. Untuk di mall mungkin kita akan coba berkoordinasi secara ekstra dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan edukasi ini ke masyarakat yang lebih luas. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk memulai. Di sini Pak ya, supaya fotonya bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sugeng sonten. Iya. Semangat pagi. Iya. Jadi kalau semangat pagi, pagi luar biasa. Sakit Bu? Sakit Pak? Coba ya.
Semangat bukan selamat ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yang ibu-ibu nanti di depan suaminya begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili ada? Yang saya hormati Pak Kades Pesarian, Pak Agus Rustono Al-Hajj, Ibu BPD, Ibu Sinten, Ibu Darujatun, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, dan tidak ketinggalan teman-teman dari tim Jakarta, ada dari Danida, ada dari SP3, ada dari KPBB. Selamat datang di Kabupaten Tegal. Semuanya saja di ruangan ini yang dirahmati Allah. Amin. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak, marilah kita senantiasa memanjatkan doa puji syukur kehadirat Ilahi Robi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayah, inayah dan ridhonya pada sore hari ini kita bersilaturahim di tempat yang bagus ini. Allahumma, insya Allah kita semuanya sehat walafiat, segar bugar. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabatnya, dan lumeber kepada kita semua para umatnya yang taat dan setia hingga akhir zaman. Allahumma amin. Insya Allah dengan kita senantiasa berdoa dan bersolawat, kehidupan kita sukses, beres, tanpa ekses, berkah. Ini menjadi wasilah besok kuning jannah. Allahumma amin. Ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ini ada tulisan pulihkan Pesarian. Berarti kie desa Pesarian ada sesuatu yang harus diselesaikan. Bahkan ada sesuatu banget yang itu harus kita pulihkan secara bersama-sama. Setuju ya? Setuju? Kalau sudah setuju, caranya bagaimana? Nah, caranya dalam minggu ini Pak Kades, BPD, perangkat desa, RT, RW kumpul bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, kumpul di Wedang ya Mas. Kemudian mengundang juga semua sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Pesarian ini, SD, SMP, madrasah, pondok pesantren dan sebagainya yang ada di sini. STM ikutnya mana itu? Pesarian, diundang ke sini. Kemudian dipetakan SD ini, blok ini, madrasah ini, blok ini, SMP ini, semua dibersihkan. Itu kalau saya jumlah 5.000 akan hadir di tempat ini. Bisa bersih nggak? Bisa. Cuman warga masyarakat Pesarian siapkan minuman dan ponggol. Iya, begitu ya. Agar bersih nggak usah basi. Untuk sendiri. Janji ya, dalam minggu ini ya, dalam minggu ini. Ya. Ya.
Yang kedua, ini ada judul nih, meningkatkan kesadaran masyarakat. Apakah wong pesarian belum sadar? Belum bangun? Masih tidur? Atau masih mendem? Ini masalah, ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang buruk masa lalu hentikan. Sekarang ke arah yang baru. Tidak hanya kamu ngerti saya ini, bukan ngerti. Kita membangun kembali pesarian supaya pulih. Setuju? Oleh karena itu tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi mulai sekarang penyadartahuan, laksanakan dengan baik. Kayak gue, iya. Gampang apa gampang? Belumnya gampang. Caranya ke primer. Iya. Ya, caranya ke. Caranya. Itu nomor loro ke. Sing penting kan caranya ya. Bu, ibu, ibu ya. Udah tak biasa nggak? Ya Pak, ya. Caranya begini. Membangun komitmen. Komitmen apa ya? Janji setia, ya. Janji setia untuk melaksanakan janji tadi, yakni menjaga 4 sehat 5 sempurna. Menjaga apa Bu? Memang ya. Mbak, omongannya di sana Mbak, supaya dilihatnya di sana Mbak. Omongannya di sana. Lihatnya ke saya ya. Komitmen menjaga 4 sehat 5 sempurna. Dicatat ya. Anura dicatat ya, jangan-jangan. Pertama, menjaga sehat niat dan semangat. Tadi sudah semangat pagi luar biasa. Kalau tidak berubah namanya biasa di luar, ya, atau biasa-biasa saja. Jangan sampai begitu. Menjaga sehat niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, menjaga sehat aktivitas. Niat dok, orang jalan-jalan, orang melakukan, dapat nggak? Bisa nggak? Bisa. Yang tahu esok niatnya paling pasar, adus urung, anggap peturnya nggak bisa ya. Hanya niat saja. Lakukan aktivitas, dijaga yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, menjaga sehat komunikasi. Kan namanya RTK kayak kotor, kan kayak becek, kayak burung bersih. Yang RTK sampai harus bersih, alhamdulillah. Kayak turun ya itu komunikasi. Ya. Bahasa sininya komunikasi itu, bahasa Islamnya itu silaturahim. Ya. Aja kok assalamualaikum waalaikumsalam, bukan. Setelah assalamualaikum waalaikumsalam akan ngomongan ribet kayak sih udah diceritakan Pak Agus. Dan ini saluran masih mampet, kayak gini ngobong-ngobong lembur masih ada. Itu ya diselesaikan oleh warga di sini ya, menjaga sehat komunikasi atau silaturahim. Berat apa berat? Sudah 3 berat nggak? Menjaga sehat niat, aktivitas, silaturahim. Yang keempat, menjaga sehat jasmani dan rohani. Sehat fisik juga mahal, apalagi sehat rohani. Misalnya kentir, ya, itu dandanannya susah, ya, dijaga. Sing wis ya wis dulu kan katanya ya. Kalau di sini orang pesarian katanya dulu yang keleburan itu awet nom. Bisa nih sih, sebab belum tua wis. Iya. Melu-melu aja ya. Jaga sehat jasmani dan rohani. Yang kelima sebagai penyempurna ini, menjaga sehat doa dan sholawat. Ya Allah ya Roh, mudah-mudahan desa pesarian enggal-enggal pulih. Baik ya, rakyatnya termasuk nyong ya mulai sadar. Gitu ya. Rajinnya megawe kayak gue ya, berdoa.
Kan 3 ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu ini. Peluncuran pojok informasi ya. Informasi itu adalah penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, data yang supaya kita itu mengerti ada apakah pesarian sekarang, pesarian ke depan itu mau apa. Nah, ini nanti masalah limbah, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sapras dan sebagainya ya, banyak. Setuju ya Bu ya? Kalau setuju begini, setuju primen dia. Mengko di sana pojok-pojok informasi diwaca. Iya. Orang itu barang pojok. Lalu kita harus biasa, bukan dibaca. Dibaca, dimengerti, ya. Iya. Kan mungkin di antara bapak dan ibu ada si bacanya kurang pintar ya. Kan punya anak ya, ya. Misalnya anaknya si siapa ya? Anaknya siapa ya anaknya? Aziz. Din, ya mama dibilang aja, maksudnya apa Din, ya mah kayak gini. Jadi kita berusaha, kalau nyongkok bisa nih Arab, kayak wis pokoknya wis anak, bukan begitu ya. Karena informasi itu supaya dimengerti, paham nih gini? Terakhir, panjenengan ini wonten kados niki seneng mboten? Seneng mboten? Sing kemenangan orang jawab ke seneng mboten? Seneng ya. Ya wis janji ke seneng. Sing siji panana gerakan, ibu-ibu siap ponggol ya. Yang kedua tadi supaya pulih ya. Recovery dipulihkan. Ketiga ini supaya sadar, bangun ya. Semangat ya. Yang ketiga mungkin diwaca ya. Begitu. Nah, yang namanya pojok informasi itu tidak harus dipasang di pojok ya. Dan ini masangnya karena balik desa, jadi ini pojok karena bukan ya. Jadi ini corner namanya ya. Paham ya? Corner begitu. Sampai paham ini? Terima kasih. Okay. Kemudian yang paling akhir saya ingin ada jadwal-jadwal yang real Pak, yang konkret ya. Jadi rundown atau roadmapnya itu bagaimana, kemudian nanti dipetakan masing-masing RT RW begini, jangan gendeng ceweng itu artinya begini, langkah itu sing kena limbah kuning karena toko nyongka RT karena aduh bukan, pesariannya dari lor sampai kidul, dari wetan sampai kulon, itu pesarian harus kita junjung bersama-sama. Makanya terima kasih dan terima kasih. Nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih Pak Gus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Beri tepuk tangan untuk Pak Kepala Dinas yang memberikan penjelasan. Terakhir sebelum kita melakukan peluncuran, ada Bapak Ibu yang mau bertanya ke Pak Tandem ya, Pak Agus dua-duanya dan juga Ibu. Sebentar, yang di belakang maju dulu. Jangan panjang-panjang Pak, setengah menit, berarti 30 detik untuk bertanya. Cukup biasa saja. Mau Pak berdiri Pak, saya kabelnya kurang panjang. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Pak Smito Makarandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan saya hormati Kepala Desa, dan yang kami hormati narasumber dan saya hormati Ketua RT RW dan tokoh masyarakat Desa Pesarian yang kami cintai. Begini Pak, untuk tadi apa yang dikatakan oleh Pak Kades narasumber dengan Pak Kepala Dinas dengan Bu Darusakur selaku perwakilan BPD, kami mengharapkan bahwa untuk tadi apa yang dikatakan oleh narasumber benar Pak Kepala Dinas, jadi harus ada jadwal. Jadwal itu penting, tribulan atau semesteran, untuk kita bisa memahami jadwalnya. Terus nanti narasumber juga harus dipertajam Pak, bukan hanya rame-rame. Nanti pulang nggak punya apa ya,
nggak punya oleh-oleh. Jadi dipertajam ada apanya di sana. Tanya di sana ada apa? Kan begitu ya Pak ya. Hanya misalnya logam itu kan harus ada dikupas Pak. Dampaknya bagaimana untuk kesehatan. Itu ya Pak ya. Kira-kira begitu. Dan nanti untuk kepala pemerintah desa ya kami nanti ada MOU Pak. MOU dengan lingkungan hidup. Bagi yang masih tadi apa yang dilakukan oleh BPT di RT 21 atau yang lain ya Bu ya, itu masih ada perubahan, dibuatkan MOU dengan lingkungan hidup supaya mereka itu bisa sadar, ada sosialisasi lah ke sana. MOU-nya ada tribulan atau semesteran. Jadi kan nanti dari ELA bisa memberikan masukan ya Pak Kades. Itu nanti dijadwalkan saja. Kira-kira harapan kita untuk bersama ya Pak ya, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk desa kita yang kita cintai. Karena harapan kita bersih dan tadi Pak Kepala Dinas dipulihkan. Iya Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua, yang pertama jadwal dari informasinya ini harus dibuat sedemikian rupa agar masyarakat lebih memahami sebenarnya ada apa yang terjadi, dan juga MOU antara yang lingkungan hidup dengan kalau dia terkait dengan pola hidup masyarakat belum sama sembarangan dan sebagainya. Monggo Pak, yang kedua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Dela, itu kesadaran dari masyarakat sendiri. Itu kalau kesadaran itu tidak orang sadar-sadar, tidak sadar-sadar, itu saya harus minta tolong sama siapa Pak? Terus terang saya saja, itu yang tadi Ibu Darussatul katakan di RT 21, di RT 32, di RT 34 itu banyak asap, banyak limbah, bahkan dari limbah yang sangat berbahaya itu dari ACL Pak. Itu orangnya tidak sadar-sadar. Itu saya mau minta tolong sama siapa? Padahal dulu sudah ada penanganan dari Bupati, dari Pamong Praja, dari daerah, tapi nyatanya sampai sekarang tidak bisa dipindahkan atau tidak sadar. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak kita yang tadi, saya masih ada lagi yang bertanya? Sudah tidak ada? Biar kita saatnya untuk yang launching. Jadi mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Kepala Dinas. Tapi saya menjawab yang pertama Pak terkait dengan jadwal. Ini kita baru peluncuran yang pertama Pak. Jadi jadwalnya ini setelah peluncuran ini baru kita akan susulkan di mana saja akan kita tempatkan untuk model-model informasi ini. Jadi makanya kita ini baru pertama sekali meluncurkan kode informasi ini yang memang belum kita resmikan. Monggo Pak, kalau mau dijawab. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya Bapak berdua ini sebetulnya sangat sulit ya. Seperti kayak dia mikir ini ya. Jadi begini, tadi bagus sekali bahwa masyarakat itu perlu mengerti. Misalnya begini, ini kan ada sikil nyokor ya, betul ya? Mengapa tidak boleh kan begitu ya? Nah, saya nggak menjawabnya ke arah itu. Ada yang suaminya merokok, ada nggak sih? Siapa ngacu ngomong? Ibu-ibu yang tidak merokok pun bajunya bau sama dengan ini, ya. Ini ada racun yang nanti nyetrum ke sini naik ke aliran darah. Merokok pun seperti itu, dihisap di seluruh tubuh. Wong wadon ora tau kudut membune rokok. Kowe pada baik ini, ya. Satu. Yang kedua, pertanyaan tak jawab KPK, yang penting kan jalur duit. Ya,
Yang kedua ada informasi jan-jan ini bumi pesarean mengandung bahan-bahan yang beracun apa saja. Nanti minta di itu ya, misalnya timbelnya berapa mm ppm ya, nyumili rupa muli ppm mmp ppm ya, begitu. Terus batas normalnya berapa dan logam-logam yang lain ya, begitu ya. Iya, begitu. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada yang kalau tidak salah mengenai jadwal ya, jadwal aja suwe-suwe kok 3 bulan 6 bulan tak kelalen ya, 1 bulan ya sekali harus ada gerakan. Tapi tidak hanya yang dari kami selang-seling ya, gerakan RT RW seluruh desa Bungkul Gunung bulan ini, besoknya nanti sekolah, besoknya lagi nanti aparatur, begitu ya, besoknya lagi begitu. Setiap bulan ada, tetapi ganti-ganti ya, saling memperkuat ya. Syukur amale sing akeh kowe ngetokno ponggol ya. Ya, minuman-minuman ya. Itu seperti itu. Kemudian yang keempat, endah apa Miki? Endah sadar. Sadar itu keluarnya dari diri sendiri, dari sendiri-sendiri. Ya, tadi kan di depan saya sudah menyampaikan, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, masyarakat pesarean, apabila masyarakat pesarean itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Itu kalau di dalam hitungan komunitas seperti ini. Tapi di dalam diri sendiri itu ada di sini. Di mana ini? Di mana ini yang harus berubah? Bisa ya, bukan di dalam hati sanubari ya, harus sudah berubah ya. Kan ada hadis sabda Nabi yang mengatakan begini, ada segumpal darah dalam tubuh manusia yang apabila bagus darah itu, maka baguslah seluruh tubuhnya. Apabila buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ini yang diperbaiki di sini, ya. Di mana? Ini orang pada ngemek tidurnya. Ada di dalam hati nuraninya sendiri, begitu ya. Jadi ainer jauti, ya. Tumbuh auranya dari dalam, begitu. Dari bapak dan ibu semua. Oh, ini bapak-bapak datang sih bisa di nurai di DLH-nya. DLH tetap akan membantu, pemerintah desa dan BPD tetap membantu. Begitu ya Pak ya.